Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Baycraft. Kok nggak bisa? Di saat diriku bicara sendiri, memikirkan kamu
jatuhlah air mataku, tapi ku tak bisa berpisah denganmu. Dan aku harap kau bisa berubah. Kau sakiti aku, tapi ku tak terluka, karena aku teramat sayang padamu. Kau permainkan aku, bohongi diriku, aku selalu diam, pura-pura tak tahu. Tak pernah terfikir meninggalkan kamu. Apa yang tak baik akan indah di akhirnya. Aku mampu bertahan di dalam senyuman, dan aku harap kau bisa berubah. Kau sakiti aku, tapi ku tak terluka, karena aku teramat sayang padamu. Kau permainkan aku, bohongi diriku, aku selalu diam, pura-pura tak tahu. Kau bohongi, aku hanya diam. Pura-pura tak tahu. Kau sakiti aku, tapi ku tak terluka, karena aku teramat sayang padamu. Kau permainkan aku, bohongi diriku, aku selalu diam, pura-pura tak tahu. Aku selalu diam, pura-pura tak tahu. Sekarang baru terasa sentuhan malaikat cinta. Walau kamu bilang tidak, tapi hatimu terima. Jujur atau tidak, kau tahu jawabnya. Cinta tak pernah dipaksa, no. Nanti atau kapan kau pasti rasakan lewat malaikat cinta. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua
cinta. Walau kamu bilang tidak, tapi hatimu terima. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja. Percuma bilang kau berdusta, cinta hanya mainan saja. Sanggupkah kau melawan malaikat cinta, walau bibirmu bilang tidak? Hatimu takkan mampu berdusta demi sang malaikat cinta, malaikat cinta ya. Jujur atau tidak, kau tahu jawabnya. Cinta tak pernah dipaksa, no. Nanti atau kapan kau pasti rasakan lewat malaikat cinta. Wah, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat podcast Radio Nongkrong Bareng bersama Kak Novi dan Kak Sam ya. Malaikat cinta dari Raja ya, malaikat. Namanya malaikat serem ya Kak Novi ya. Selamat malam Kak Novi. Ya, para pendengar, kita belum masuk ya. Kita belum masuk, belum dicolok, jadi nggak bunyi. Mohon maaf teman-teman semua ya, karena berhubung belum dicolok, jadi nggak bunyi. Selamat malam Kak Novi. Ada aja. Ya. Ada aja. Kalau mau bunyi harus dicolok dulu kan. Tuh. Itu di mana-mana. Ya. Waktu itu ada orang dia datang ke seorang ustadz lah katakanlah ya kan, karena dia bilang begini, wajahnya bersinar, istri saya wajahnya bersinar Pak Ustadz ya, kalau malam, aduh saya senang sekali gitu kan, ini pasti ada malaikat yang datang gitu kan, kayak lagu tadi tuh Kak Sam. Iya, ya kan, malaikat cinta. nah malaikat cinta ada yang datang. Pak Ustadz bilang, itu ente punya bini lagi main HP ya kan? Jadi itu sinar dari HP itu yang berbalik ke selimutnya gitu. Baik, selamat malam Kak Sam, selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita ketemu di malam mingguan lagi nih ya, tanggal 8 sudah bulan Juni. Untuk semua semoga selalu sehat. Ini penting menjaga kesehatan ya. Cantik. Iya kan Sam, karena apa sih namanya, satu-satunya harta yang aset yang penting dalam kehidupan kita adalah kesehatan gitu kan. Dan banyak dari episode-episode kita yang mengetengahkan bagaimana caranya supaya sehat, antara lain yang Tai Chi misalnya ya, selamat malam Mbak Suci Rohmini. Kemudian yang yoga Mbak Suryaning Tias. Yang hiking, hiking, Elsin Channel, itu banyak ya teman-teman kita di Hong Kong yang Elsin Channel dan lain sebagainya. Seperti biasa pendengar, malam ini kita selalu ada tamu di Sabtu malam minggu, dan malam ini ada tamu yang hadiri kita. Kemudian tamu kita ini sedang berada di Jawa Timur, di daerah Kediri sana. Saya langsung sapa, assalamualaikum, selamat malam, Ayu, saya panggilnya
Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Mbak Hayu. Selamat malam, Kak Sam. Iya. Di Kediri ya, sedang di Kediri. Bagaimana cuacanya malam ini, Ayu? Cuacanya dingin hari ini. Kalau malam dingin banget, kalau siang wow. Masa? Menyala. Menyala. Iya. Ya pendengar Radio Nongkrong Bareng atau podcast Radio Nongkrong Bareng ini kita itulah tamu kita malam ini yang kita akan berbincang-bincang, ngobrol dengan Mbak Ayu atau Hayu ya, senang belajar Hayu juga, tentang banyak hal ya, berbagai hal, dan sedikit bocoran informasi bahwa Hayu atau Bayu ini pernah bekerja di Hong Kong ya, dan ketika di Hong Kong itu beliau sempat sakit ya. Nanti kita dengar pembicaraan lebih dalam. Sampai sekarang masih dalam pengobatan dan jantungnya juga terganggu serta beragam persoalan kesehatan. Padahal kalau dari usia itu nggak jauh dari Kasem ya. Ya jauh dong. dan dari saya juga yang nggak jauh ya. Ya betul apa yang saya katakan tadi ya, Hayu ya, terbaik. Tahun berapa waktu di Hong Kong? Awal sekitar Januari 2002. Terus di 2022. Wih. 2022, Masya Allah, sorry Kak. 2022. Di bulan Januari, terus Aprilnya itu aku sakit. Sakit yang kayak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba sakit? Awalnya juga nggak apa-apa. Habis makan, cuci piring udah jatuh ke duduk, udah nggak bisa bangun, udah nggak inget itu. Waduh. Sabar-sabar udah sebulan kemudian di rumah sakit. Sadar-sadar setelah 1 bulan. Iya, di rumah sakit itu posisinya. Waduh. Dan waktu sadar itu pun udah nggak inget apa-apa, nama sendiri nggak tahu, siang apa malam tuh nggak tahu, bener-bener yang kosong gitu. Dan badan lumpuh total waktu itu. Kalau Kanovi. Badan. Kalau komputer itu reset namanya. Nah. Iya. Jadi diulang kembali ya, di loop lagi, dikeluarkan lagi memorinya dan lain sebagainya ya. Iya. Pelan-pelan itu. Akhirnya ya, sekarang alhamdulillah udah normal, cuman kadang agak lambat untuk berpikir sesuatu tuh agak lambat. Jadi Lemot. Ya, para pendengar. Para pendengar lemot ya, bukannya memble ya. Udah tuh. Kasman, memble itu istilah dari generasi milenial itu. Kalau generasinya Bayu atau Hayu ini kan generasi setelah milenial gitu ya, jadi lebih lemot, lebih ke lemotnya. Oke, menarik sekali ya. Menarik dari sisi story-nya, bukan menarik sakitnya. Iya, Hayu. Kemudian sempat berapa lama sih bekerja itu sampai jatuh sakit? Bekerja belum ada 3 bulan Kak. Jadi 3 bulan kurang seminggu aku udah jatuh sakit. Dan sakit yang begitu fatal seperti itu ya. Sampai sekarang masih berobat terus ini juga. Medical juga dong waktu belum berangkat di PT. Pastinya Kak. Pastinya. Dan semua baik, bagus. Itulah rahasia yang di atas ya, kita nggak tahu. Misteri ilahi namanya. Iya, aku tuh orangnya energi, selalu fit, tiba-tiba kayak begitu. Dan efek dari sakit itu kan stroke ya, jadi cacat sekarang.
Hah? Cacat gimana, Mbak? Ayo. Cacat di hati atau halo? Halo. Iya, Mbak Hayu. Iya, sekarang jadi jalan pincang, lemah sebelah kan? Ya sudah cacat. Tapi saya orangnya pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Apapun keadaan saya selalu sugesti ya. Aku bisa seperti itu terus. Ya, alhamdulillah. Itu kekuatan tersendiri bagi aku yang mungkin menurut orang tidak mungkin aku lakukan, tetapi aku bisa gitu. Karena selalu mensugesti diri itu tadi. Sempat depresi berat kan? Harus ke psikiater, sampai sekarang juga masih ke psikiater aku. Harus minum obat terus. Iya. Agak berat Kasan, ya, apa yang dialami oleh Hayu di usia muda. Usia waktu itu tahun 2022 aja. Iya. Masih 39, iya. Terkena stroke begitu, pecah pembuluh darah, memang kita sangat prihatin. Pembuluh darahnya pecah. Iya. Aduh. Malam itu pas cuci piring, setelah cuci piring malam atau? Setelah cuci piring sore. Ya, cuci piring taruh udah lemes gitu. Jadi si neneknya, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Sudah nggak bisa jawab di situ. Bisa dengar tapi nggak bisa jawab. Sudah nggak inget aja. Majikan kaget dong. Pastinya Kak. Ya, alhamdulillah majikanku tuh baik, gercep. Terus nah, kan kemarin itu ya sebulan pertama di rumah sakit itu baru bangun dari koma, itu pihak agensi sama pihak PT nyuruh aku pulang. Nah, dengan kondisi seperti itu ya stres lah Kak. Otak belum bisa mikir kan, masih nama sendiri aja masih belum ingat, udah badan nggak bisa apa-apa, suruh pulang aja. Terus aku akhirnya minta tolong ke bosku untuk diusahakan agar aku diperpanjang lah berobatnya, kayak gitulah istilahnya ya. Terus dilaporkan ke KJRI, dapat itu bantuan lagi, diperpanjang lagi lah di sana sampai dirawat 4 bulan di rumah sakit itu. Di Hongkong? Iya, di Hongkong. Dari yang nggak inget apa-apa, pelan-pelan mulai inget terapi, segala terapi di sana ya. Yang mulai dari terapi yang otak itu, jadi otak itu disetrum Kak, kepala itu disetrum. Ngeri itu. Jadi harus tanda tangan dulu kan, waktu mau itu pasti tanda tangan dulu, karena resikonya kan 50-50 ya. Iya. Terus udah agak baikan, udah kemajuan sampai terapi robotik buat gerakin kaki itu ya. Jadi aduh itu sakit luar biasa juga. Sakit? Jadi kayak sakit Kak. Badan tuh dikasih ya kayak baju robot kayak gitu, udah besi yang dihubungkan ke komputer, buat dipaksa jalan di atas treadmill kayak gitu. Luar biasa sakitnya, tapi aku nggak mau nyerah, aku bisa. Sakit selalu ditanya kan sama terapisnya, sakit enggak, aku selalu bilangnya enggak, apapun itu aku selalu bilangnya enggak. Ya itu keinginan besar untuk sembuh. Iya, memang harus begitu sih, artinya afirmasi, karena kalau bantuan medis mereka pasti memberikan yang terbaik ya Mbak Ayu. Tapi kita ini manusia punya kemampuan untuk mengobati diri sendiri pada batas-batas tertentu, antara lain dengan afirmasi dan cara berpikir kita ya Mbak Ayu. Iya, keinginan kita gitu kan. Banyak sahabat-sahabat saya juga yang tumbang
istilahnya tepar gitu Kasen. Artinya mereka tiba-tiba sakit. Terus secara psikologis pasti karena manusianya kan holistik ya, antara pikiran badan itu kan nyambung. Nah, ketika pikiran sakit, badan ikut sakit. Ketika badan sakit, psikologis kita pasti terkena. Makanya Mbak Ayu masih ke psikiater. Banyak nih yang menyapa kita. Sebenarnya saya mau kesini dulu sebentar. Saya juga akan sang pengembara hati, selamat malam. Deborah Sukarti, ya selamat malam. Tamu kita adalah Mbak Ayu yang pernah bekerja di Hong Kong, tapi kurang beruntung karena tertimpa musibah penyakit ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita, maka itu sebaiknya mungkin ya be happy aja dulu kalau yang masih ini. Bersyukur banyak ya tadi ya Mbak Ayu mengatakan. Bagaimana lagi Mbak story selanjutnya setelah itu? Silakan Mbak Ayu. Setelah dirawat di rumah sakit sana, ya alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang bantu ya, termasuk boleh saya sebut ya, salah satunya sang pengembara hati. Terima kasih banyak sekali dia bantu saya sampai terakhir kemarin ketemu Bapak Beni Ramdhani ya. Terus ya, sang pengembara hati. Makasih. Nah, terus udah agak mendingan kan, aku ya jatahnya di rumah sakit udah habis sih, mau nggak mau harus pulang. Setelah 4 bulan itu aku pulang. Masalah baru timbul lagi. Masalah apa? Saya kan sendiri kan. Aku harus gimana? Dengan kondisiku yang maksudnya nggak ada orang tua, semua punya kehidupan sendiri-sendiri. Orang tua waktu itu masih ada bapak sih, tapi bapak juga udah sakit-sakitan. Nah di situ aku sebelum aku pulang itu ya, detik-detik sebelum aku pulang aku menghubungi keluarga ya, kakak-kakak. Ya intinya mereka keberatan lah, merasa nggak mungkin lah ngurus aku kayak gitu dengan kondisiku yang seperti itu. Nah di situ mulai stres banget ya. Saudara aja nggak bisa membantu ya. Nah begal juga hati nih Kak San dengarnya. Betul. Sedih juga sedih ya. Sedih dan survival insting untuk apa ya, untuk tetap bertahan hidup ini nggak ada pendukung ya. Sama sekali Pak, sama sekali di pihak keluarga itu nggak ada. Tapi saya tuh memangnya selalu ya, keluarga nggak dukung, masih banyak orang-orang di luar sana yang sayang sama aku kok, yang mau bantu aku kok. Ya itu penting ya. Itu aja yang bikin aku kuat Kak. Ya, persis sama dengan sepupu saya ketika diabetes tinggi, kemudian harus ada kanker juga, udah komplikasi lah penyakitnya, dalam keadaan nggak karu-karuan ya. Teman-teman, tapi ada pihak saudara juga yang membantu ya, sempat beberapa bulan tuh di Darmais ya. Rumah sakit kanker pada waktu hanya beberapa bulan lalu. Saya juga bolak-balik ke Jakarta gitu ya. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, silakan live chat ke kita kalau ingin berinteraksi dengan Kasen Kanopi dan tamu kita Mbak Ayu yang Anda sudah mungkin yang baru saja di jam 10 lewat 1 menit mungkin masih menyelesaikan tugasnya, baru mendengar program kita. Tamu kita Mbak Ayu yang pernah bekerja di Hong Kong, kemudian hanya beberapa bulan, 2 atau 3 bulan tadi mengatakan jatuh sakit, terkena musibah. Yang namanya musibah kita nggak pernah duga, begitupun yang namanya kebahagiaan dan lain sebagainya itu akan datang kan di luar dugaan ya. Satu hal yang pasti adalah dalam hidup ini adalah ketidakpastian itu sendiri gitu ya.
Jadi kita kembali ke Mbak Ayu nih. Jadi pulang dari Indonesia itu dalam keadaan seperti apa Mbak ketika pulang? Masih belajar berjalan. Jadi masih di atas kursi roda. Ya, disitulah begitu berat saya melalui semuanya ya. Saya lihat di fotonya biasanya kalau stroke itu ada penyok-penyok mukanya ya, miring gitu. Ini nggak ada ya? Cuma nggak ada. Udah membaik. Awalnya juga bibir miring Kak. Ya sekarang masih ada dikit banget, udah nggak kelihatan. Dari ngomongnya juga udah lancar sekarang nih, nggak ada. Ya. Alhamdulillah cara bicaranya nggak pelok, nggak parah lah. Jadi masih bisa diatasi, itu masih bisa disembuhkan. Cuman ya fisiknya yang kena. Psikis juga ya, jiwa ya. Parah itu. Tapi selalu berusaha, selain ke psikiater juga berusaha untuk ya itu tadi menyembuhkan diri sendiri itu. Dengan selalu berpikiran positif. Yakin kita punya Tuhan, kita nggak punya siapa-siapa tapi kita punya Tuhan. Kayak gitu terus. Betul. Alhamdulillah di setiap ya seperti istilah ya, selalu ada di mana ada gembok di situ pasti ada kuncinya ya. Masalah pasti ada jalan keluar. Ya aku yakin itu aja Kak. Nggak tahu nanti gimana, pasti ada jalan keluar, aku yakin. Artinya menyongsong masa depan itu di lorong gelap sekarang saat ini, katakanlah sejak beberapa tahun ini di lorong gelap, tapi di ujung lorong sana ada cahaya yang akan menyambut dan akan disambut oleh Mbak Ayu. Itu yang kita harapkan. Dan itu biasanya seperti itu, dan Anda akan bisa menjadi lebih stronger ya, lebih kuat dengan cobaan ini. Itu sebuah musibah ya, cobaan bisa dikatakan demikian. Sebenarnya hobinya apa waktu saat masih sehat Mbak Ayu? Katanya aktif ya. Ya aktif, dulu suka apa itu musik. Aku dulu tuh dagang, terus pernah jadi penyiar radio juga. Pantas suaranya bagus ya. Tahun 2021 jadi penyiar radio, waktu itu masih unyu-unyu. Di mana? Di Kediri juga sih. Oh, di Kediri. RKPD, Radio Kabupaten Daerah. Dulu saya di Radio Wijang Songko. Oh, komersil. Oke. Iya, komersil. Iya. Lalu berangkat memutuskan saya pengen jadi TKI. Ya. Iya. Itu dengan alasan pasti yang klasik lah. Ekonomi. Iya, betul. Pasti. Nggak ada ke orang yang bercita-cita jadi TKI kan. Jadi awalnya saya tuh punya usaha. Ya karena kemarin waktu corona itu akhirnya hancur usaha ya. Udah mulai berkembang, udah corona hancur, mau nggak mau udah nggak ada jalan keluar, tanggungan banyak, mesti ini itu bayar ini itu. Sewa tempat usaha juga, terus nggak ada jalan keluar. Akhirnya memutuskan untuk jadi TKW itu. Dan ternyata Tuhan tidak mengizinkan dan dibalikin lagi ke Indonesia. Saya garis bawahi itu, dan ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Artinya begini, mungkin jangan jadi TKW. Iya. Kasarnya gitu Mbak. Simpelnya bukan kasarnya. Simpelnya seperti itu. Iya. Jadi banyak 90% lebih itu kan memutuskan karena faktor ekonomi untuk menjadi TKW atau PNI. Iya. Nah, dari pengalaman ini sekarang mungkin belum bisa begitu konsolidasi diri ya, tapi menyembuhkan diri sendiri sudah mulai tahu ya. Ya.
sebaiknya sih. Maaf ya, kalau tidak begitu mungkin saat ini saya udah gila kan, udah setruk gila pula. Aduh, sedih banget kan. Ya, puji Tuhan ya banyak dukungan dari teman-teman seperti sang pengembara hati yang selalu membantu mengusahakan apa gitu. Sehingga ada kekuatan tersendiri. Ya kalau sahabat ini berapa saudara Mbak Ayu? Ya, dari 5 bersaudara. Ya. Semuanya ngumpul di Kediri atau bagaimana? Enggak, jauh-jauh. Ya, ada yang di Kediri 2, yang lain jauh. Oke. Jadi ringkasnya Mbak Ayu ini selain hobinya juga di broadcast ya, di radio, ya, tapi juga senang dengan menjadi entrepreneur ya, usaha apapun gitu ya. Iya, selama itu menghasilkan. Yang kebetulan itu saat ini juga kan aku ya sebisa mungkin dengan keterbatasan fisik yang seperti ini, aku harus tetap berkarya. Jadi ya bikin rice bowl apalah dititip-titipin ke kantin-kantin sekolah. Aku biarpun kondisi seperti ini masih berani naik motor loh Kak. Bener. Jadi karena keterpaksaan ya, sesuatu yang dipaksa akhirnya menjadi hal yang biasa seperti itu. Iya, betul. Setuju. Iya. Ada orang yang di zona nyaman, ya dia nggak mau keluar ke zona yang kira-kira menakutkan, insecure. Ada di pikiran itu. Di luar sih nggak begitu. Yang ada hanya di pikiran dia, gitu loh. Iya kan. Padahal kenyataannya sih tidak begitu, ya kan. Yang saya maksud di sini, kalau memang orang yang udah jatuh sakit, dia bilang udahlah, gue sakit aja deh, ya, nggak ngapa-ngapain. Iya, itu juga benar. Di sini juga bikin komunitas Kak. Aku suka ngumpulin orang-orang yang sakit, jadi bisa saling sharing. Di situ kita bisa menambah rasa syukur kita. Oh, ternyata masih ada yang lebih parah ya. Oh, di balik kekurangan kita ada satu kelebihan yang harus kita kembangkan kayak gitu. Bagus. Keren. Ada berapa anggota komunitasnya Mbak Ayu sekarang? Sementara ini masih ada 4. Jadi cita-cita ingin jadi motivator aja, jadi penyemangat buat mereka yang istilahnya frustasi gitu ya. Iya. Itu penting. Ingin banget aku seperti itu ya. Jadi kita tuh nggak boleh menyerah dalam hidup apapun keadaan kita. Penting itu, saya rasa sangat penting ya. Karena kenapa? Ya nggak, dengan kita ngobrol aja sama siapapun ya nggak. Yang penting di dalam hati kita keluarkan ya nggak. Kita at the end of the day, setelah dikeluarkan sudah ngobrol, sedang nangis ya, kita berasa lebih ringan. Sama seperti saya menasehati seseorang ya baru-baru ini ya nggak. Beliau adalah pemakai. Jadi pemakai. Saya bilang, kamu masih muda, umur 30 ya, tapi memakai ya, buat apa? Ya nggak, apa yang digunakan, apa yang kamu dapat setelah memakai? Ya katanya habis memakai kayaknya gimana gitu, enteng badan. Wah, saya bilang bisa terbang dong. Tapi setelah begitu dia nangis, saya nasihatin, dia nangis akhirnya. Dia bilang, Kak Sam, saya sebetulnya tidak mau begitu katanya. Enggak. Tapi karena kerja tekanan ya nggak, mungkin kayak Mbak Ayu bilang, katanya Mbak Ayu bilang ya nggak, kalau lama-lama saya bisa gila ya nggak. Iya. Betul Kak Sam. Iya. Jadi kita perlu tempat untuk sharing, iya, dalam bentuk apapun, seperti community atau apa. Ada 3 hal yang sering membuat kita insecure ya. Bahwa apa yang kita alami akan permanen,
Padahal enggak. Ya, seberapa berat pun keadaan kita itu tidak permanen. Dia terus berubah, ya. Seperti sel-sel dalam tubuh kita, setiap detik dia berubah. Karena itu ada sebuah teknik meditasi, misal kalau saya sedikit boleh keluar. Teknik meditasi yang memperhatikan aja kalau kita semut-semut di bagian jidat, ya, di bagian dahi atau di kaki, itu kita jangan berusaha untuk merubahnya. Kita perhatikan, karena dia akan. Kalau nut-nutnya digunting gimana? Nah itu juga perlu diperhatikan. Oh iya kan, semut. Kantong kosong gitu ya. Iya, senat-senut itu semua tubuh merasa senat-senut itu. Kemudian kita menganggap semua itu personal. Oh, orang ngomong di sana seolah-olah ini menyangkut diri saya. Enggak, belum tentu. Dan berasumsi. Ya, 3 hal ini yang membuat kita insecure, bahwa kita berasumsi, oh kita orang paling malang di dunia. Masih banyak seperti Mbak Ayu katakan tadi, yang juga kurang beruntung lah, bukan tidak beruntung. Di Kediri sendiri, komunitas yang Mbak Ayu dirikan ini, di ngumpulnya di mana, Mbak? Ya biasa di temen aku yang udah, maaf ya, sakitnya sangat parah, jadi dia kan nggak bisa kemana-mana. Seringnya gitu, kadang juga di rumah saya gitu. Yang paling sering di temen aku yang lumayan itu, ya kasihan dia mah, berawal dari diabetes, terus kena glukoma, nggak bisa lihat, sekarang malah ke ginjal, jadi harus harus cuci darah seminggu itu 2 kali. Astagfirullah. Cuci darah. Juga dia ada cuci darah itu sangat mahal dan sangat sakit itu. Iya, itu kalau hari ini harus cuci darah ya, kok sampai telat sehari aja udah napasnya udah susah kayak itu. Waduh. Ya sesek. Jadi iya, pada akhirnya memang kesehatan adalah segala-galanya. Iya, pendengar radio nongkrong bareng yang sedang sehat-sehatnya sekarang, bersyukur aja yang penting, karena juga tidak dipikirkan bahwa ada satu waktu akan sakit karena ada energi yang saling menarik, ya. Jika kita berpikir sesuatu seperti algoritma ketika kita masuk mencari, kalau saya misalkan mencari pemain bola, itu keluar semua tentang klub bola, ya. Hobi kan olahraga misalnya. Jadi pikiran kita seperti algoritma yang mana ketika energi kita mencari duit, itu keluar bagaimana caranya menabung, bagaimana caranya mendapatkan pemasukan lebih dan lain sebagainya. Saya akan masuk ke sana nih, Mbak Ayu, untuk menyambung hidup, Mbak, dalam keadaan sakit, ya. Menyambung hidup, entah itu bentuknya jualan. Tadi jualan apa, Mbak, ya? Sempat mengatakan. Ya. Rice ball. Bisa dipromosikan. Bikin rice ball. Ya, menunya ganti-ganti, Kak. Umpama hari ini bikin ayam suwir, sampai berapa hari kalau dirasa udah mulai menurun, anak-anak udah mulai bosen, ganti menu lagi, ya, Pak. Ya semampu saya aja. Ya, soalnya dengan kondisi seperti ini nggak bisa dipaksakan juga. Kemauan hati, ya. Luar biasa, pingin ini, pingin itu, tapi kan terkendala oleh fisik. Jadi antara otak, hati, dan fisik itu nggak sinkron. Jadi dengerin aja kata badan. Itu bisa dengerin. Kalau badan kita bilang, udah istirahat dulu, take a break, ya. Ambil waktu untuk istirahat supaya lebih produktif setelah kita istirahat. Biasanya begitu tuh. Oke. Jadi menyambung hidup dengan melakukan sesuatu, dalam hal ini memproduksi, ya. Iya. Yang ada berita lagi nih, Kak.
Ada cerita karena kemarin ya sekolah sering libur juga, jadi kan aku nggak bisa nitip. Di situ aku akhirnya berpikir aku merantau. Ada temen yang ya udah kamu kesini aja gitu ya, teman aku di Bandung. Ntar cari kerja di sini. Ya. Nekat dah merantau ke Bandung. Sampainya di Bandung, udah ada 3 bulan di sana, cari-cari kerja nggak dapet. Nah, itu semakin susah. Akhirnya memutuskan untuk bekerja di lampu merah dengan kondisi yang seperti ini. Ngapain di lampu merah? Orang perak atau silver? Bersihin kaca mobil mah, itu Kak, pakai kemoceng. Aduh. Kasim pernah kebayang kan? Iya. Orang yang kalau kita di lampu merah tuh ada memang anak-anak, biasanya anak-anak kecil, enggak kecil, remaja. Dia lap-lap mobil, nanti dikasih ya 2.000 berapa. Ya Kak, karena udah nggak ada jalan keluar lagi, mau pulang juga nggak punya ongkos, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, ya udah akhirnya dengan sangat terpaksa itu saya lakukan. Terus ketemu lagi sih pengembara hati, bikin kejutan yang aku kemarin ke BP2MI. Itu pun juga kesana nekat Kak, nggak punya duit sampai Jakarta aku. Berbekal keyakinan aja, ini dia cuma bisa buat ongkos naik kereta, entah gimana selanjutnya ya nggak tahu. Cuman bawa bekal air minum, itu pun air galon isi ulang itu dimasukin ke botol-botol air mineral itu, biar nggak jajan, biar nggak beli, karena emang nggak ada yang buat beli. Dan kan ya alhamdulillah dapat kejutan. Sebelum kita lebih panjang mengenai BP2MI itu ngapain di sana, ya ini sebenarnya saya mau mengatakan bahwa Mbak Ayu ini tough ya, seorang yang fighter. Iya, jadi tidak menyerah, karena begini Kak Sam, bagaimana mau ke Bandung ya, atau ke Jakarta hanya modal air kalau dianya mentalitas atau gaya mentalnya itu yang kelemar-kemer ya, itu rasanya nggak mungkin melakukan hal itu gitu ya. Atau ada pendapat lain pendengar Radio Nongkrong Bareng di live chat, kita tunggu ya, langsung langsung lah namanya live ya. Oh, jadi ke Jakarta diajak kawan atau bagaimana Mbak tadi dikatakan? Oh, ini si sang pengembara hati itu ya Kak, bisa ke Jakarta sekarang. Ke Jakarta kemana? Ke kantor BP2MI. Tanpa berpikir banyak, bisa dengan penuh keyakinan. Ya nekat itu Kak, dengan kondisi waktu itu pas badan juga lagi nggak enak kan ya, aku sering ngedrop ya. Jadi kalau kecapean dikit juga udah yang namanya lemes, itu udah kayak udah nggak punya tenaga sama sekali. Nekat aku di situ karena aku yakin dia nggak ngomong, jadi ada apa di sana, kenapa nggak ngomong, pokoknya bisa gitu. Ya alhamdulillah sampai sana dapat kejutan dari kakak badan, diberi modal itu ya. Sekarang sedang berproses ini, mau bikin kejutan apa? Rekop, dikasih modal usaha Kak. Jadi yang benar-benar suatu hal yang nggak aku bayangin. Kayak mimpi aja kemarin ya. Saya ketemu Bapak kepala badannya. Dikasih modal untuk usaha. Ya. Hah? Halo? Gimana? Ya, diberi modal buat usaha itu. Karena Vi? Ya, saya
si Pak Beninya ini mendapatkan informasi, saya langsung aja ini pejabatnya Pak Beni ya. Iya. Tentang Mbak Ayu bagaimana? Apa sudah dilihat dulu rekam jejaknya atau bagaimana ya? Karena berhubungan langsung dengan Badan Perlindungan dan Pelayanan kan? Iya. Oke, iya. Saya sampai terakhir saya hidup di jalanan itu. Berapa bulan waktu cerita lagi di hidup di jalanan nih? Baru terjun ke jalanan, alhamdulillah udah dapat kejutan, jadi nggak lama. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng yang baru menyimak ya, supaya saya nggak ulang-ulang lagi, kita sedang berbincang dengan Mbak Ayu ya. Mbak Ayu ini 3 bulan kerja di Hong Kong di tahun 2022, terkena musibah, kena stroke, pembuluh darah pecah, lumpuh selama 4 bulan dirawat di Hong Kong. Setelah 4 bulan harus pulang kan ya, dan dalam keadaan sakit yang termasuk kelas berat ya, kaliber berat ini sakitnya itu harus kembali ke Indonesia tanpa ada dukungan. Maksudnya begini, tadi Mbak Ayu menjelaskan bahwa biasanya kan kalau ada saudara atau apa, tapi ini saudara rasanya mereka nggak sanggup gitu ya untuk membantu atau merawat lah Mbak Ayu. Kemudian melalui lingkar persahabatan, pertemanan, itu sedikit terbantu. Walaupun demikian, sempat juga terpuruk lagi dalam keadaan sakit ketika di Bandung, tanpa ada pekerjaan, tanpa ada penghasilan. Ya, akhirnya kan harus hidup, harus makan, harus minum. Akhirnya di lampu merah itu, pendengar, kalau Anda di Indonesia pernah tuh bersih-bersihin kaca mobil di lampu merah. Iya, luar biasa. Jadi ini satu inspirasi untuk kita bisa bersyukur dalam keadaan sehat dan mendoakan semoga yang sedang kurang sehat segera sembuh, termasuk Mbak Ayu di sini. Dan singkat cerita, Mbak Ayu diajak oleh seorang teman untuk ketemu dengan BP2MI dan kebetulan ketemu dengan kepala BP2MI ya, Pak Beni itu ya kan, misalnya Mbak Ayu. Dan diberikan modal untuk usaha ya. Nah, itu kapan Mbak Ayu diberikan modal itu? Bulan kemarin, belum ada sebulan. Dan diantar oleh pihak BPDI, diantar sampai ke Kediri, sampai rumah. Sekarang lagi persiapan buat bikin warung kopi di rumah. Jadi karena kondisi rumah juga nggak karu-karuan ya, harus dibenahin dulu buat bikin warung. Benar-benar buat kejutan kemarin itu. Perasaannya bagaimana Mbak Ayu mendapatkan bantuan seperti nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang nangis, nggak bisa ketawa, nggak bisa, seneng yang luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, kita juga berharap melalui acara yang singkat ini, kita cuma ketemu sampai jam 11 ya, banyak masukan, banyak cerita, story yang ngenes ya. Ngenes itu kurang lebih menyedihkan, tapi justru dari menyedihkan ini bisa menjadi sebuah sebuah dorongan untuk Mbak Ayu dan pendengar-pendengar kita ya, agar bisa membantu orang yang mungkin ada familinya, jangan dicuekin gitu ya, atau karena kita tidak pernah tahu, kita tidak berharap. Aduh, pegel juga hati ya. Ya, yang jelas Mbak Ayu tetap dalam keadaan semangat sekarang ya. Bawa obat itu selalu dibawa ya, agar supaya bisa berobat gitu, minum obat itu. Bawa obat kemana-mana.
Usia 41 sekarang Mbak Ayu. Iya, 41. Oh, masih relatif, masih muda ya. Oke. Jadi setelah mengalami ini, Mbak Ayu dibantu oleh melalui jalur panjang cerita yang atau pengalaman yang luar biasa panjang. Karena sakit itu walaupun cuma 3 hari berasa berbulan-bulan. Iya. Tahu hitungannya Kak. Iya, ini udah bertahun-tahun ya. Telah melalui banyak proses yang menyakitkan, penolakan ya. 41, kamu jadi keluarga atau suami atau anak itu nggak ada? Kebetulan udah lama pisah sama suami ya Kak. Oh. Ada anak. Ada anak Kak. Ada. Oke. Anaknya apa gimana? Anaknya yang udah besar atau bagaimana? Sekarang yang gede udah SMA, yang kecil masih SD. Kebetulan awalnya ikut saya kan, karena keadaan perekonomian saya yang hancur waktu itu, ya akhirnya Pak Asuh saya kasihkan ke bapaknya. Oh. Oke. Dan sekarang ya anaknya setelah saya di rumah ya kesana kesini. Ke bapak, ke Mbak Ayu juga ya. Malam kesini ya. Juga nggak terlalu jauh tempatnya. Masih di. Bapaknya masih sadar. Masih sekota. Gimana Kak? Maksud saya, untung ayahnya masih sadar gitu, masih bisa. Iya enggak. Nggak ada kan yang nggak mau tahu. Ya awalnya nggak mau tahu Kak. Oh. Tapi namanya anak ya, dengan kondisi saya yang udah hancur, emang mau anaknya ikut hancur kan? Iya. Akhirnya dia mau ngerawat anaknya. Iya. Iya sih, betul, menarik sekali itu yang dikatakan tadi, terutama tentang community ya. Community ini yang 4 orang tersebut juga sudah pada punya anak ya, Mbak Ayu ya? Jangan-jangan ya? Ya, ada yang punya anak, ada yang anak adopsi, banyak cerita di situ Kak. Ada yang menikah udah lama banget, sakit-sakitan nggak punya anak. Ada yang itu, ada cerita menarik di komunitas gitu. Jadi dia tuh kurus banget, bener-bener kurus, kecil, berat badan cuma 35. Iya, kurus banget. Diabetes kering tuh. Nah, di situ dia kan tidurnya di bawah di tikar gitu ya, tidur di tikar. Nah, di situ kakinya dimakan semut Kak. Waduh. Sampai itu semut nggak sedikit, sampai menggunung kayak gitu. Waduh. Ada luka? Nggak luka awalnya, jadi dibolongin oleh semut itu. Hah? Iya benar. Mbak Ayu, ini malam minggu kita cerita begini, orang gigit apa namanya, kakinya digigit semut, seru juga. Lanjut Mbak. Kaki dibolongin semut ya di situ. Yang benar. Dia tuh sampai bolongin kaki. Ya, sampai dia tuh ambil ulekan ya Kak. Diulek tuh. Saking gemuknya sama semut, diulek itu semut Kak. Sambil marah-marah tuh. Kan ya diabetes, jadi kayak setengah mati rasa kan, nggak berasa, jadi sampai bolong tuh nggak berasa. Waduh. Nah di situ terus dia sampai gemes sama semut, terus pergi ke dokter. Di situ dokternya bilang, kamu harus berterima kasih sama semut. Oh. Kalau tidak karena semut bolongin kaki kamu, mungkin kaki kamu akan diamputasi. Wah.
Jadi di dalam kaki itu udah membusuk, cuman nggak kerasa. Keluarnya dalamnya udah rusak kayak gitu loh, Pak. Oh, udah busuk. Iya di dalam, tapi di dalam. Nah, dari digorongin semut itu kan darah sama nanah keluar semua. Di situ ketahuan dia tuh di dalam berpenyakit itu. Oh, kalau gitu semutnya pinter itu. Enggak, itu dia nggak berani yang namanya nyakitin semut. Setelah itu benar-benar yang terima kasih sama semut. Cerita yang menarik. Iya. Kak Nafi mau nggak digigit semut? Saya mending digigit janda lah, Son. Oh, lain rasanya. Beda ya? Beda digigit janda. Mbak Esti Rahayu, selamat malam. Ya, saya coba ke live chat nih. Semangat Mbak Ayu, terima kasih ya Mbak Esti. Mbak Elis Wahyuni, kita pernah ngobrol nih sama Mbak Elis di minggu lalu kalau nggak salah. Ya, terima kasih. Ani Lucy, selamat malam. Ria Tandayu, selamat malam ya. Kita sedang sharing cerita. Ini kisah nyata ya, bukannya sebuah drama Korea yang sekarang sedang rame. Sedikit mengenai keluar dari situ bahwa ternyata orang Korea di Indonesia itu rasis. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa wanita Indonesia itu hitam, jelek, sombong gitu-gitu. Anda masuklah ke Google terus cari rasis ya. Saya nggak mau mendisrupsi obrolan menarik dengan Mbak Ayu malam ini tentang hal yang nggak enak dari rasisme yang memuja kalau lihat drama Korea, orang Korea dan lain sebagainya hebat. Drakor katanya. Padahal kita dianggap apa? Silakan Anda sekarang Google atau nanti tentang rasis ya. Orang Korea berasa paling cantik ya dibanding orang Indonesia yang hitam. Nggak enak deh kalau diomongin. Padahal ada nongkrong bareng tuh yang nggak enak justru yang seru, tapi ya, rasa-rasanya sangat sensitif. Oke, kita lanjut dengan Mbak mendengar radio nongkrong bareng. Apa kabar? Di setengah 11 sudah masih dengan Mbak Ayu. Kalau tidur jam berapa Mbak? Jam segini masih kita ganggu. Sudah biasa tidur malam-malam. Memang tidurnya susah Kak saya itu. Sakit atau sebelum sakit bagaimana Mbak? Jadi sebelum sakit seperti itu, setelah sakit tambah parah. Oke. Iya. Tadi mengatakan dapat modal dari BP2MI ya. Iya kan? Kedepannya dengan modal ini Mbak Ayu mengatakan ingin buka warung kopi gitu ya. Ya. Boleh tahu lokasi rumah itu dekat dengan keramaian atau di depan sawah Mbak? Kalau di depan sawah buka warung kopi, yang minum nggak kurang laku. Jualan nasi ikan sambal terasi. Kebetulan ya di kota ya Kak ya. Jadi banyak orang nongkrong gitu banyak. Yang nggak hanya kopi yang dijual nanti Kak. Ya, temennya kopi. Makanan apa ya. Dengan siapa Mbak Ayu itu bekerja sama untuk yang nggak goreng-goreng belanja itu kan perlu satu effort ya, satu usaha. Nah, sementara saya kerjakan sendiri semampu saya. Karena untuk ambil orang itu juga kan kos ya, biaya ya. Gimana? Butuh biaya ya. Iya, jadi kita kan belum tahu misalnya ini ramenya seberapa, kita bisa gaji nggak. Kalau kelihatan lancar, rame ya dari karyawan itu ke depannya Kak. Untuk sementara selama saya bisa menghandle, saya handle sendiri Kak.
sudah biasa segala sesuatu sendiri kan? Ya, karena kekerasan hidup ataupun bentuk-bentuk musibah harusnya membuat seseorang menjadi stronger, menjadi kuat, Kalau orang dibesarkan dalam suasana yang enak, dia biasa di kantong 300 sejuta lah, ya. Kalau keluar rumah tuh pasti ada sejuta misal, minimal 300.000. Coba deh keluar 20.000, stres itu, ya. Tapi kalau orang yang keluar dari rumah nih, ya entah mau kemana, cuma ada goceng 5.000, dia itu kuat loh, ya. Nggak pusing dia, dibanding uang keluar pergi dari rumah entah kemana itu dibanding yang cuma sedikit. Artinya kalau dia sudah terbiasa dengan ketidaknyamanan, menghadapi ini sih soal kecil, ya kan. Orang terbaring dalam berapa bulan Anda masih diselamatkan oleh Tuhan nih, ya, ilahi, Mbak Ayu, ya, untuk sebuah barokah yang mungkin kita lihat di hari nanti. Nah, ini diawali dengan sebenarnya rezeki ini melalui Pak Beni, tapi datangnya dari Tuhan gitu. Kalau ya, artinya untuk membangkitkan. Baik, jadi kedepannya ingin semuanya dilakukan sendiri dulu, ya. Iya, sementara sendiri. Jenis makanan apa yang paling, makanan lokal Kediri atau apa, Mbak, yang paling paling laku? Kalau kuliner Kediri mah banyak banget ya Kak. Kebetulan saat ini saya pengen pengalaman dari Bandung ya. Ramenya seblak, nasi goreng cikur, kayak gitu-gitu yang di Kediri belum begitu rame, coba di. Oh, keren. Nah, seperti itu. Ada perkedel Bandung atau ayam bakar, iya. Nanti kedepannya Soto bisa. Bandung, nanti perlahan. Ringan dulu lah, iya. Iya, ada bagusnya kita memang slowing down, ya. Jangan dikejar-kejar seperti kita nonton YouTube atau nonton Instagram, itu kan beribu-ribu otak kita dihujani oleh macam-macam konten. Nggak usah kita bikin garis aja, boundaries atau batas, kira-kira yang berguna atau yang nggak berguna, karena di sini memang keadaannya seperti itu. Ya, karena saya sadar diri dengan kondisi saya, Kak. Jadi ya nggak boleh yang terlalu mengejar itu tadi ya. Iya, betul. Pelan tapi pasti gitu aja. Slowly but slowly, ya nggak, pepatah kata. Anak-anak kalau ketemu seminggu berapa kali, Mbak Ayu, yang SMA? Anak-anak tuh kalau yang SMA setiap hari sih tidurnya di sini. Memang kalau entah ya, kasarnya saya nggak punya anak sih, saya punya anak cuman udah berpisah gitu ya. Artinya begini. Kak Novi bukan anaknya banyak. Saya satu, Kasan. Di Hongkong ada 3 itu. Di Kanada. Belum yang nggak ketahuan ya. Makanya kalau ada yang ada tolong bantuan untuk anak SMP SMA, saya langsung cepat, jangan-jangan anak 2 nih. Ya, jadi dalam keadaan ini mungkin perlahan dan pasti ya, putra atau putri, cewek atau cowok anak yang besar, Mbak? Aku cowok, kebetulan cowok semua. Oke. Dua-duanya cowok, ini pendekar ini yang akan melindungi sang ibu nih, ya kan, insya Allah. Amin. Ya. Artinya begini, sang anak ini mengetahui mungkin saat ini masih pubertas ya. Pubertas itu kita juga semua pernah mengalami, belum tahu mau ngapain gitu dalam hidup ini, taunya enak aja gitu kan.
Tapi dengan melihat keadaan ibu yang berjuang dalam keadaan sakit seperti ini, bisa terbuka wawasannya dan menyadari bahwa itu jadi ada dua target ya. Kita menentukan dua target dalam hidupnya. Ini sih kita sharing ya Mbak. Kita nggak pernah memberikan motivasi atau apapun, tergantung bagaimana persepsi atau daya tangkap kita gitu kan. Jadi misi yang seperti semut menggigit kakinya tadi itu kan misi ya. Ada yang terselubung di balik blessing in disguise, sebuah rahmat yang terselubung sama apes, ya kan? Jadi sesuatu yang apes, di balik apes itu atau kesialan itu ada sebuah rahmat. Ada istilah blessing in disguise. Merasakan itu sangat-sangat. Iya kan? Iya. Jadi gini, kita tuh nggak akan merasakan manisnya hidup kalau kita nggak melewati yang pahit-pahit dulu. Coba dicatat di pendengar Radio Nongkrong Bareng ya, dari kita punya sahabat yang tertimpa musibah. Saya senang dengarnya yang barusan itu, saya anggap sebagai quotes, saya catat sebagai quotes, kata bijaknya Mbak Hayu malam ini, bahwa apa tadi Mbak? Bahwa kita tidak akan merasakan apa tadi? Manisnya kehidupan sebelum kita merasakan yang pahit dan getirnya dahulu. Ya, itu kata bijak. Saya garis bawahi sebagai kata bijak malam ini. Karena yang mengalami sendiri yang mengatakan, kalau saya menguplik kata bijak, itu kan quotes-nya orang, ya. Cuman related atau resonate ya dengan nyambung lah dengan keadaan dan situasi. Sesek juga nih. Selamat malam. Sesek maksudnya ikut merasakan, karena empati Mbak ya. Kita nih Radio Nongkrong Bareng Podcast berkibar dari tahun 2000 lah katakanlah sampai sekarang. Ada jeda 5, 6, 7 tahun lah. Tapi tetap di hati sama itu punya empati. Bukan simpati. Simpati dia kasihan dia, tapi empati kita merasakan bagaimana orang yang senang, ya, bagaimana orang yang berkelimpahan, tapi juga bagaimana orang yang tragedi buah apel, ya, janda nih banyak biasanya. Kemudian, ya begitulah kalau ciri khasnya Kasem ya, selalu nggak lepas dari janda. Bisa aja kan Novi. Menghibur dirinya ngapain Mbak? Kalau tadi siaran mungkin ini bagus nih Mbak Hayu ya, seneng berpassion, punya kemauan untuk menasehati teman-teman yang sedang stres atau miring-miring ya pemikirannya. Kalau miring-miring harus dilurusi ya nggak, kayak kuda gitu ya nggak? Kayak kuda kan harus matanya harus dipakein itu tuh supaya lempeng ya. Bener banget Kasem. Kalau nggak dia nyeruduk kiri, nyeruduk kanan. Malah sakit makan nasinya kalau nyeruduk kayak gitu. Nah, makanya ya enggak. Aduh, kamu harus bantuin teman-teman pakein pasang kacamata kuda. Iya benar. Ada satu kejadian ketika ada acara di KJRI, ya. Tapi yang bersangkutan perginya tidak ke KJRI. Nah, perginya ke mana? Ke BNI, ya, Admiralty. Padahal semua menyatakan bahwa ini ada iya, ada program udah disebarluaskan lewat leaflet, WA. Tapi kok ke kiri gitu ya, pergi. Itu pikun ya. Novi. Iya, atau punya niat lain ya. Artinya jalan-jalan. Mbak menghibur diri lah, ya. Kita nggak menyuruh, tapi bentuknya seperti apa, Mbak Ayu? Saya tuh lebih ke saya tuh nggak pernah merasa terpuruk, jadi
Di situ saya terhibur. Ya udah lakukan kegiatan seperti orang normal dengan segala keterbatasan. Saya selalu berusaha untuk menjadi orang normal kayak gitu. Nikmatin jalanin gitu aja. Di kita pernah ada yang masuk, ya di acara kita pernah ada yang masuk orang dia mengeluh terus, ya kerjanya mengeluh terus, ini salah itu salah, ini bisi dia salah. Mbak itu kemana ya, hilang itu. Dia senang sekali dengan Kasen itu untuk berinteraksi Mbak itu. Tapi udah lama menghilang ya. Saya ada WA-nya, cuman suka malas juga sama orang mengeluh. Kalau kita banyak mengeluh, keluhan kita terjadi loh, ya. Ya betul. Diri kita. Ya, itu sudah seperti mensugesti diri kita dengan sesuatu yang negatif. Iya. Kalau menurut aku seperti itu. Ini Mbak ini saya optimis melihatnya Mbak Ayu, karena punya wawasan tentang membedakan antara yang membuat diri kita semakin hancur atau yang perlahan tapi pasti membuat kita membaik, ya paling tidak membaik, tinggal bagaimana usahanya. Mbak Osin, selamat malam. Ini sedang menonton, ya mendengar yang penting ya, karena kita kalau ditonton cuma ada foto sama ya ini aja banner ya. Jadi sebaiknya menggunakan telinga untuk juga mendengar kita, Mbak Osin. Selamat malam Kasen, dengar Radio Nongkrong Bareng. Bunda Resa hadir Kak. Nyimak sih ini Bunda Resa ini juragan minyak ya. Safakila sifaan ajian, amin, ajilan ya. Ini Bu Haji ini ya. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, sebuah kisah memilukan. Kalau kita lihat dari sisi hidup tragedi, karena hidup ini bisa menjadi komedi atau tragedi ketika kita menganggap komedi, ya semuanya hanya tidak ada yang permanen terus begitu, enggak berubah, itu pasti berubah, tinggal waktu timingnya, iya. Dan kita empati Radio Nongkrong Bareng. Jadi tadi saya coba singgung bahwa kita melihat Mbak Ayu itu seolah-olah saudara kita yang sedang mengalami hal tersebut, ya. Dan bahkan diri kita sendiri yang sedang kakinya dimakan sama semut, misalkan begitu. Jadi mudah-mudahan melalui media yang hanya 1,5 jam setiap hari Sabtu ini memberikan banyak pencerahan lah dari sisi kita ini kan 3 hal ya, roh yang akan pergi, kemudian ada akal dan ada nafsu di situ, ya, dan ada jasad ini yang rusak. Tapi yang penting jiwanya, kalau roh kan akan pergi ya satu waktu nanti kembali ke ilahi. Nah, tapi kalau jasad kita itu bisa aja sakit, lumpuh dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, roh ini terdiri dari pikiran dan emosi ini. Kalau itu terawat, saya berpikir bahwa jasad ini akan kuat, Mbak Ayu. Ya, iya Mbak. Ya, manusia ini terdiri dari jasad yang dipercantik pakai makeup ribuan dolar, terus flexing di mana-mana di Instagram, dia lupa itu, ya. Tapi nggak apa-apa, itu urusan dia. Iya kan. Tapi kita juga ada bagian dari diri kita yang saya katakan tadi, roh yang akan pergi, serta pikiran dan cara berpikir dan emosi kita. Saat ini yang paling mendukung siapa, Mbak? Atau masih seperti gitu, nggak ada yang peduli? Atau teman siapa yang paling dekat, Mbak Ayu? Ada teman saya yang di Bandung itu, Sinia namanya. Oke. Malah temen ya, saudara nggak begitu peduli, malah temen. Miris. Padahal dia juga hidupnya kekurangan, tapi mau menampung saya, luar biasa. Luar biasa. Banyak pahala. Selamat malam, Pak. Saya tadi saya chatting ya, untuk sebenarnya kita kalau bisa ada Mbak Ayu, maaf saya lupa mengatakan bahwa ada pendengar kita dari bekerja di Saudi ya, di Jeddah, namanya
Reza Majid juga sedang sedang hadir katanya. Ya, Reza ini agak sulit karena WA dari sana tidak bisa nyambung gitu, mungkin karena masalah konflik Yahudi dan Arab. Mungkin nggak tahu ya. Iya, orang kita lewat Imo kasar. Saya belum pasang Imo. Saya pasang, saya hapus lagi. Aduh, Reza, terima kasih ya sudah gabung. Kita dengarkan, kita nggak bisa memberikan apa-apa selain ya sharing ini gitu ya. Dan kita berharap banyak untuk Mbak ini ke depannya bisa lebih baik keadaannya. Tapi sekarang, amin ya Roba. Kesehatannya sekarang berasa ada kemajuan nggak, Mbak? Ya, datar aja seperti ini. Terus berobat, tapi ada alternatif kan, banyak tuh pengobatan alternatif apa gitu. Maaf Kak ya, maaf sekali lagi maaf. Kalau alternatif kan harus bayar. Nah, di situ dengan kondisi ekonomi saya yang seperti ini, saya jujur nggak mampu untuk berobat alternatif. Jadi cuma berobat di rumah sakit kan pakai BPJS ya, jadi bisa gratis terapi, kontrol di rumah sakit semuanya. Menurut Mbak Yu, BPJS apakah sangat berguna? Amat sangat berguna. Ya iyalah Kak Son. Cuci darah gratis itu? Masa? Gratis. Gratis. Iyalah. Gratis cuci darah, gimana sih Kak Son? Iya, nggak tahu saya cuci darah gratis itu. Iya, Kak Son di Hong Kong. Terapi gratis. Saya kan terapi seminggu 2 kali ya, minimal 1 kali. Gratis Pak. Itu kalau harus bayar mahal. Waduh. Iya, 600.000 sampai 1,2 itu sekali datang ya. Iya. Iya, jadi Kak Son, itu kan mekanisme dari BPJS itu seperti kasus-kasus yang dialami Mbak Ayu ini dibantu oleh yang nggak sakit-sakit. Jadi dia bayar terus tapi nggak sakit-sakit, jadi disubsidi itu ya sama pemerintah. Ada baiknya, ada bagusnya itu. Jadi sangat-sangat membantu asuransi BPJS itu ya mengcover banyak jenis penyakitnya. Tapi ada juga yang nggak di cover, termasuk cancer, ya, kanker, gelar mais itu semuanya gratis. Sampai yang udah stadium sekian itu semuanya gratis. Mbak Ayu, jadi kita berharap semoga ke depannya ada planning apa lagi nih Mbak Ayu? Berobat terus berjalan ya. Lalu seperti itu, berobat karena saya tidak boleh lepas obat Kak. Boleh banget ya. Ya udah dinikmatin, dijalanin. Bahagia tuh ya dari diri kita sendiri kan. Kalau kita bisa mensyukuri hidup, ya kita bahagia, kita nikmatin aja. Ya seperti itu tadi loh. Kita akan merasakan manisnya kehidupan setelah kita melewati sesuatu yang pahit. Seperti orang puasa itu ya sehari lapar-lapar, ntar giliran bunyi beduk maghrib, bahagia banget kan itu. Ya, seperti itu rasanya. Coba waktu itu ada yang dia nggak sabar nungguin beduk, dia beduk sendiri digebukin sama orang. Jam 4:30 ini anak ya, tetangga saya sini. Dia lama banget beduk, badan udah gemeter, dia beduk sendiri. Akhirnya kan Pak RT datang, ya kan ada apa deh, nggak kuat saya. Iya tapi jangan kenceng-kenceng, orang lain juga pada buka, pada batal teman-temannya dia, gara-gara nggak kuat. Jadi kita harus bisa tahu diri lah paling enggak. Ya, Mbak, di sisa waktu ini kurang lebih masih ada 4-5 menit ya. Banyak yang mendengar, banyak yang mengambil manfaat dari sini, semoga ya. Apa yang mau disampaikan, Mbak? Monggo. Ya, teman-teman, khususnya teman-teman migran semua ya, jaga kesehatan. Sebanyak apapun duit kita, kalau kita sakit,
kita nggak akan bisa menikmatinya. Enggak, juga bertahun-tahun kita kerja. Kalau kita sakit habis dalam sekejap mata. Ya, jadi jaga kesehatan, terutama pikirannya, psikologis. Banyak rasa bersyukur. Kalau nurutin kehidupan dunia mah semuanya pasti kurang. Jadi banyakin aja rasa syukur kita. Terus untuk keluarga yang di rumah ya, keluarga teman-teman migran yang di rumah, minta tolong ya diperhatikan tuh yang di sana. Minimal tanya kabar lah. Itu benar-benar kekuatan tersendiri bagi kita. Benar-benar kekuatan tersendiri. Jangan terus dicuekin, telepon-telepon kalau butuh duit. Kan nggak banget kayak gitu. Sedih loh kita. Bagaimana Mbak? Jadi keluarga di Indonesia, keluarga di kampung itu sangat berarti kalau mereka say hello aja lah. Betul sekali. Ini penting nih buat pendengar radio nongkrong bareng yang punya keluarga, tapi mereka justru yang merantau ya. Jangan say hello ya, diamin aja. Yang harusnya say hello yang di Indonesia ya. Iya harusnya. Ya intinya itu tadi ya, jaga kesehatan. Benar-benar kesehatan tuh mahal harganya. Benar, saya setuju itu. Kalau udah teman-teman kalau udah jatuh sakit aja baru sadar. Oh. Iya. Jadi saya selalu bilang teman sama anak-anak yang saya ini, kita harus menyediakan payung sebelum hujan. Jadi istilahnya tuh sebelum sampai sakit sekali atau bagaimana ya, ada punya gejala, harus sering-sering ngecek up. Jadi kayak Mbak Yayu itu benar itu. Mbak Yayu peduli sehat, selamat malam ya. Ya oke. Iya Mbak Yayu. Beliau itu sangat membantu juga dari kanker payudara, kanker serviks ya, kanker gitu. Ya. Kantong kering. Kantong kering. Sampai HIV kan yang terakhir itu. HIV juga. Iya. Ya masih ada waktu sebagai penutup itu ya. Itu sudah disampaikan tadi Mbak Hayu Rahayu lagi Mbak Hayu ya atau Bayu ya. Bayu. Iya. Hari Minggu libur besok. itu kayak yang di Hong Kong ya. Jadi begitu berartinya ketika kita bekerja, keluarga menelpon mengatakan jangan cuma minta duit doang gitu ya. Baik kalau begitu. Selamat beristirahat Mbak. Lekas sembuh dan kabarin lagi ya ke kita. Terima kasih ya. Kalau mau jadi motivator di acara kita juga bisa, yang kita ngobrol. Kalau mau curhat, membuka hati, mau sharing, ya bisa. Ya, meskipun kayak begini kan enak santai kita ngobrol ya, tapi teman-teman ya bisa mendengarkan ya. Iya. Ingin memberi kekuatan bagi teman-teman yang lain. Gitu aja. Iya. Karena kita nggak pernah tahu di balik seseorang yang kelihatannya segar, ketawa-tawa di Victory Park, itu dia katarsis ya, sedang melampiaskan. Kita nggak tahu bagaimana psikisnya. Ya. Jasadnya bagus, tapi rohnya itu jasad kemudian yang akalnya itu kita nggak pernah tahu apa yang dibalik itu. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat dan terus gali potensi diri. Selain kalau masakan khas ini mungkin dimodifikasi khas itu. Ya Simba lebih ngerti lah. Bayu di sini lebih ngerti apa yang harus dilakukan. Dilihat pasar dan kita berharap semoga sukses ke depan. Dimanfaatkan setiap rupiah yang diberikan pertolongan oleh
siapapun, dalam hal ini oleh BP2MI misalkan ya. Dan ya, sampai ketemu di lain kesempatan Mbak, kita akan ketemu lagi ya. Tadi Kason memberikan satu peluang supaya kita bisa muncul lagi, tapi nanti dengan tamu lain. Jadi kita bertiga, terus ada orang lain gitu loh, mungkin sedang galau ya. Karena banyak yang galau nih ya. Ini kayak Bunda Reza nih. Bunda Reza setiap hari galau terus. Iya, Bunda Reza mau ini, jadi kemarin kita punya ibu-ibu di kampung katanya punya suaminya 50 ya kan Ovi? Bunda Reza, jangan mikirin suami 50 ya, udah nenek-nenek. Yang dua aja susah diurus ya. Kenapa munculnya di ujung acara ya? Ya kamu sebutin Bunda Reza. Iya, satu hal mungkin Mbak, ketawa itu adalah juga the best medicine. The best medicine. It's very good. Iya, ya. Jadi medicine atau obat terbaik untuk penyakit kita, karena dari pikiran kita hormon dopamin segala macam itu membunuh segala penyakit. Terima kasih ya Bayu atau Mbak Ayu. Ya. Salam untuk semua dan lekas sembuh sampai kita ketemu lagi. Sukses ke depannya apapun yang direncanakan. Amin ya robbal alamin. Stay safe, stay healthy. Stay strong. Good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, boleh ditutup Mbak. Iya. Wah. Aduh, 1,5 jam pegal. Sedih juga ya kan Novi ya, sampai pakai kemoceng ya, nggak ngebul-ngebulin jendela gitu ya. Nggak ada yang kalau di situ biasa kadang-kadang dia bilang kalau saya ngelihat begitu kadang-kadang ya kita buka jendela, kita kasih uang ya nggak. Aduh. Saya kemarin dari Jakarta itu 1:30 pagi, 1:30 pagi Kasen. Masih ada yang ini. Nah, masih ada perempuan pakai hijab, anak kecil. Tadi saya mau nanya, kayak gitu-gituan ada gengnya. Nah ini saya mau masuk ke situ sedikit ya, kira-kira 10 detik lah. Bahwa memang kalau di Jakarta itu sindikat Kasen. Jadi di ujungnya ya di Pancoran dia kakinya dililit sama terasi, jadi dilaletin ya kan. Begitu. Suka orang kasihan lihatnya. Begitu ada Satpol PP larinya kenceng bener kasih. Jadi orang bijak sebelum Satpol PP datang ada yang teriakin Satpol PP. Larinya kenceng dari patung Pancoran. Gibret ke arah rumah. Saya langsung pastikan semua taksi. Sikat sama terasi. Aduh, sakit perut saya. Aduh. Ya, para pendengar, itulah cerita seorang PMI ya yang sangat kuat hatinya ya, sangat kuat dan juga masih berjuang terus ya, pantang mundur. Dan kita atau saya berasa salut kepada beliau ya, yang istilahnya dari ngelap kaca di pinggir jalan di lampu merah sampai sekarang dibantu oleh BNP 2 TKI ya, di BNP 2 PMI ya. Oke, sampai di sini saja acara kita pada malam hari ini, dan kita akan jumpa lagi pada hari Rabu ya bersama Pastor Jenet. Dan minggu depan kita ada cerita juga nih
seorang Indonesia yang jadi hero, jadi pahlawan ya, pahlawan. Oke, sampai di sini saja ya. Dan selamat malam, selamat istirahat ya. Jangan lupa besok hari Minggu bawa payung ya, mungkin ada kan hujan. Oke, saya mau putarkan sebuah lagu penutup untuk teman-teman semua. Selamat malam, sampai jumpa. Bye. Ladies and gentlemen, please welcome by DJ Yoga Remix. Tak setia
Ladies and gentlemen, please welcome by DJ Yoga Remix. Ayo Pak Mas.